Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Rizal Ardiansyah. Nomor induk Taruna 08 200 25 108 dari kelas D4 Transportasi Laut B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu database. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai database dimulai dari pengertian, fungsi, manfaat, model, macam-macam database, abstraksi database, struktur database, dan yang terakhir SQL. Kita masuk pada materi pertama, yakni pengertian dari database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Kita lanjut ke fungsi database. Yang pertama, fungsi database ialah mengelompokkan data dan informasi agar mempermudah dalam proses identifikasi data. Yang kedua, untuk mencegah inkonsistensi data dan duplikasi data. Yang ketiga, untuk menyederhanakan proses menyimpan, mengakses, memperbarui, dan menghapus data. Yang keempat, untuk menjaga kualitas data dan informasi yang dimasukkan. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data dengan kapasitas besar. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja aplikasi atau software yang membutuhkan penyimpanan data. Selanjutnya kita masuk ke manfaat database. Ada 6 manfaat dari database yang kita peroleh sebagai berikut. Yang pertama ialah tidak terjadi redundansi basis data. Maksudnya, database bisa membantu meminimalisir pengulangan data atau redundansi data supaya tidak ada data-data ganda di dalam database. Yang kedua, ada integritas data terjaga. Nah, database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. Yang ketiga, ada kemudahan berbagi data. Iya, benar. Database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak. Selanjutnya ada menjaga keamanan data. Keamanan akan informasi dan data terjamin dalam database. Sebab kita bisa menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses orang lain. Yang kelima, ada kemudahan akses data. Karena semua data terorganisir, kita dengan mudah mendapatkan dan mengakses data di database. Dan yang terakhir, ada independensi data terjaga. Meskipun orang lain dapat mengakses database, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah data tersebut. Selanjutnya, kita ke model database. Ada 3 model dalam database, yakni ada model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Yang pertama, model hierarki. Model ini menggunakan konsep orang tua dan anak. Maksudnya bagaimana? Setiap orang tua bisa memiliki satu anak atau sistem one to one, atau beberapa anak one to many,
tetapi anak hanya memiliki satu orang tua. Selanjutnya ke model jaringan. Model ini menggunakan konsep yang hampir sama dengan model hierarki. Hanya saja yang membedakannya di dalam model ini mempunyai konsep beberapa anak bisa memiliki beberapa orang tua, atau bisa dikatakan dengan sistem many to many. Dan yang terakhir kita ke model relasional. Model relasional ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi dua relasi dengan masing-masing relasi tersusun atas record dan atribut. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubaziran data dan menggunakan field kunci atau primary key untuk berhubungan dengan relasi lain. Selanjutnya ada macam-macam database. Yang pertama ada operasional database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Contoh dari database ini ialah database pelanggan, database pribadi, database inventaris, akuntansi, database. Selanjutnya ada relational database. Relational database ialah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Selanjutnya ada distribute database. Distribute database adalah database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operasional dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs sendiri. Selanjutnya ada analytical database. Analytical database menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan external database. Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database sebagai database, manajemen database, atau informasi database. Selanjutnya ada external database. Database ini menyediakan akses ke eksternal, data milik pribadi online, tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Selanjutnya ada database warehouse. Database warehouse ialah sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Selanjutnya ada navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Selanjutnya ada hyperdatabase on the web. Hypermedia database on the web ialah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain-lain. Selanjutnya ada in-memory database. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk menyimpan data komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat daripada dioptimalkan disk database sejak optimasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Selanjutnya ada document oriented database. Database ini merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database
relasional atau objek database. Dan yang terakhir ada real-time database. Real-time database adalah sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang mengandung data yang terus-menerus, sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. Selanjutnya ada struktur database. Yang pertama ada field, yakni kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Selanjutnya ada record. Record merupakan kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satu baris. Dan yang terakhir ada tabel. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga field yang berbentuk kolom dan baris. Berikut merupakan struktur database, di mana paling atas ada database. Kemudian ada unit di bawah database, yakni ada file atau berkas atau biasa disebut tabel. Di bawahnya lagi ada unit-unit yang lebih kecil dan banyak. Ini biasa disebut record atau rekaman atau baris. Nah, di bawah record atau rekaman atau baris ini ada field atau atribut atau elemen data yang masih banyak lagi dan struktur yang lebih kecil. Kita masuk ke abstraksi data database. Ada 3 level dalam penggunaan database. Yang pertama ada level fisik atau physical level. Pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri dan berkompeten dalam mengetahui bagaimana representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data. Teks, angka, himpunan bit data, dan lain-lain. Selanjutnya ada level konseptual atau conceptual level. Level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. Selanjutnya ada level penampakan atau view level. Level ini untuk pemakai yang hanya membutuhkan sebagai data atau informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata pemakai diatur oleh aplikasi end user. Berikut ada abstraksi data yang digambarkan dalam struktur tabel. Yang pertama ada view level atau level penampakan. Di sini ada logical level atau conceptual level, dan di bawahnya ada physical level atau level fisik. Selanjutnya ada standard query language atau biasa disebut SQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Hingga saat ini, banyak server dalam sebuah database maupun software mampu mengartikan bahasa SQL. Maka dari itulah, SQL merupakan bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergelut dalam dunia IT maupun hal-hal yang bersinggungan dengan database relasional. Selanjutnya, kita masuk ke jenis perintah SQL. Ada 3 jenis perintah SQL. Yang pertama, Data Definition Language atau biasa disebut DDL. DDL merupakan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data.
di mana DDL dibagi lagi menjadi create, alter, rename, drop, dan show. Create merupakan perintah untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Alter biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Rename digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Drop digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang terakhir, show merupakan perintah DDL yang digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Selanjutnya, jenis perintah SQL yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah Data Manipulation Language atau DML. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yakni insert, select, update, dan delete. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Select digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Update digunakan untuk melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Delete merupakan perintah DML yang digunakan untuk menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Jenis perintah SQL yang ketiga yakni Data Control Language atau biasa disebut DCL. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. DCL terbagi menjadi grant dan revoke. Grant. Perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu, pemberian hak akses ini dapat dibatasi atau diatur. Dalam hal ini, admin pun dapat memberikan akses mengenai perintah dalam DML di atas. Selanjutnya, revoke. Revoke kebalikan dari grant. Revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Demikian yang dapat kami jelaskan dari channel Translab 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.